Shalom. Hai Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan yang manis di dalam Tuhan untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga di hari yang keberapa? Setelah Yesus bangkit, dia naik hari keberapa? Hari yang ke-40. Hari ke-50 itu hari ini. Makanya Pentakosta itu disebut dulu orang Pentakosta bilang hari ke-50. Kenapa? Karena setelah naik 10 hari kemudian, maka terjadilah peristiwa Pentakosta. Oke? Amin ya? Jadi ini harus dihafal ini. Bangkit pada hari ketiga, setelah itu 40 hari masih ada di dunia. Setelah itu hari 40 naik, setelah itu hari ke-50, 10 hari kemudian Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan. Ya, itulah yang dirayakan hari ini. Tapi banyak orang yang kurang memahami peran Roh Kudus ini. Ya, karena banyak orang seperti mengkondisikan bahwa Roh Kudus itu belum turun. Benar ya? Iya kan? Makanya ada istilah doa pencurahan Roh Kudus. Benar kan? Padahal pertanyaannya, Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Sudah kan? Kapan? Dulu waktu hari ke-50 setelah Yesus naik, setelah hari ke-10 setelah Yesus naik. Sudah dicurahkan. Jadi Roh Kudus sekarang ada di mana? Sudah ada di sini. Di dunia. Bagi orang percaya dia ada di mana? Di sini. Bagi orang percaya dia sudah ada di sini. Ya. Jadi bagi saya sendiri sebenarnya, bagi ini saya sendiri, kata dicurahkan itu kurang tepat hari ini. Karena dulu sudah dicurahkan. Hari ini dia harus diterima dan dibiarkan menuntun hidup kita, membimbing hidup kita, mengajar hidup kita. Amin? Amin? Iya. Bagi orang-orang yang belum menerimanya, dia perlu menerima dulu. Cara menerima Roh Kudus apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengakuan, melalui deklarasi bahwa kita menerimanya. Roh Kudus masuk. Makanya baik Allah bagi umat perjanjian baru jadinya di sini. Maka firman itu berkata, kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di mana sekarang? Amin. Roh Kudus di mana? Makanya jaga baik-baik Bapak Ibu. Jangan dukakan terus. Makanya kata kalau kita berdosa ya menduga Roh Kudus. Iya kan? Kenapa? Karena dia ada dalam kita. Karena kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Allah. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya. Jadi saudaraku, Roh Kudus telah diberikan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Pada hari Pentakosta, setelah 10 hari para murid, para pengikutnya berdoa di loteng Yerusalem, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan. Maka pada saat itu Alkitab kita berkata, maka mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka masing-masing berbahasa-bahasa yang baru. Kalau Alkitab kita menerjemahkan bahasa roh, tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya glossolalia itu sebenarnya bahasa lidah. Ya, kalau bahasa roh harusnya pneumalia.
bukan glossolalia. Tetapi diterjemahkan, dikatakan bahasa asli glossolalia, glossa, bahasa lidah. Jadi lidah mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang lain. Ya, nah, jadi peristiwa ini yang digantikan Roh Kudus, ketika kita melihat Roh Kudus waktu sudah dicurahkan, apa yang terjadi? Para murid-murid, para pengikutnya menjadi orang-orang yang penuh keberanian. Orang-orang yang melihat mereka, orang-orang luar yang melihat mereka heran. Ini kenapa nih orang? Karena mereka berbahasa-bahasa yang lain. Jadi maksudnya begini, ada orang bangsa lain yang datang, loh orang ini ngerti bahasa saya. Ini kan orangnya orang-orang Yahudi, kenapa dia tahu bahasa saya? Kok dia bisa ngomong bahasa saya? Jadi bahasa lidah pada saat itu, bahasa roh pada saat itu yang disampaikan mereka itu bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti secara pemahaman manusia. Bahasa yang lain itu maksudnya gitu loh. Contoh, saya ini yang berbahasa lidah itu, bahasa yang lain itu adalah Pak Aritona. Dia orang Indonesia, saya orang Jerman. Loh kok dia bisa bahasa Jerman? Lalu saya dengar dia pakai bahasa Jerman. Loh ini orang kan bukan orang Jerman, kok bisa bahasa Jerman? Loh ini orang kan bukan orang Jerman, kok bisa bahasa Cina? Kok bisa bahasa bahasa Portugal? Kok bisa bahasa Rusia? Contoh. Jadi orang-orang yang datang itu melihat mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi hari ini banyak dipelesetkan, bahasa yang lain itu, bahasa roh itu bahkan dikhususkan. Sampai ada kursus bahasa roh. Ya kan? Iya. Padahal bukan itu, saudara. Mereka mulai berbicara dengan bahasa lain sesuai dengan yang diberikan roh itu kepada mereka. Ya. Nah, terus Roh Kudus setelah itu menuntun mereka. Lalu apa yang terjadi setelah Roh Kudus menuntun mereka? Apakah hidup mereka makin enak? Apakah hidup mereka semakin makmur secara jasmani? Apakah hidup mereka semakin tidak terancam secara fisik? Keberanian yang diberi Roh Kudus itu justru menjadi modal bagi mereka untuk terus berdiri tegak di tengah-tengah dunia pelayanan mereka, untuk mereka terus mengobarkan semangat kebenaran yang mereka terima dari Yesus di tengah-tengah keadaan apapun, bahkan saat nyawa mereka sekalipun terancam. Roh Kuduslah yang memberi mereka kemampuan, Roh Kuduslah yang memberi mereka kekuatan, Roh Kuduslah yang memberi mereka penghiburan, Roh Kuduslah yang memberi mereka damai sejahtera. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan apa? Jasmani. Damai sejahtera yang dunia berikan materi. Yesus bilang damai sejahtera yang aku beri bukan itu. Justru karena kau ikut aku secara materi, secara fisik, kamu bisa gak damai. Tapi ada Roh Kudus yang memberi kamu damai. Bahkan firman Tuhan berkata, damai yang melampaui segala akal. Amin. Jadi orang Kristen bisa sukacita, bisa damai, bukan karena keadaan secara jasmani dia makmur, secara materi dia berlimpah, dia punya. Itu bukan damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Itu damai sejahtera dari dunia. Kalau kamu damai karena memiliki hal di dunia ini, itu damai dari dunia. Yesus berkata, aku memberi damai sejahtera tidak seperti yang dunia berikan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17.
Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini saudaraku, Yesus bicara ini kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Kenapa? Karena waktu Yesus mati disalibkan, mereka itu udah ketakutan, hilang harapan. Lalu hari ketiga Yesus bangkit, lalu muncul selama 40 hari masih menampakkan diri, masih ada di dunia. Lalu naik lagi, mau pergi lagi. Ini murid-murid para pengikut ini ada dalam kesedihan luar biasa. Makanya sampai Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi waktu Yesus naik ke surga, para pengikut, para murid ini seperti kehilangan seorang yang akan menuntun, membimbing mereka, seorang pelindung, seorang penjaga. Kenapa saudaraku? Karena memang mereka udah gak punya apa-apa setelah ikut Yesus. Makanya mereka terancam oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Nyawanya terancam, hartanya dirampas, semua yang mereka miliki dirampas. Bahkan mereka tidak bisa lagi hidup tenang. Pindah dari rumah ke yang satu ke rumah yang lain, berkumpul dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mereka dikejar-kejar. Mereka hanya bisa kuat, bisa bersukacita karena masih ada Yesus bersama mereka. Makanya waktu Yesus mau naik ke surga, mereka sedih. Makanya jangan gelisah, jangan sedih. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Lalu, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Coba bayangin keadaan yang para pengikut mereka alami saat itu. Bagaimana mereka ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka seperti orang yang tidak punya harapan apapun. Bukan karena mereka secara skill, secara kemampuan tidak mampu bikin apa-apa, tapi memang dunia tidak menerima kehadiran mereka. Sama seperti Yesus yang tidak diterima oleh dunia, sama seperti Yesus yang ditolak oleh dunia, para pengikutnya pun ditolak dan tidak diterima. Bahkan secara fisik pun nyawa mereka terancam. Mereka takut. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tapi ada banyak orang Kristen salah mengartikan ayat ini. Waktu Roh Kudus diberikan, nyawa mereka masih terancam tidak? Masih. Waktu Roh Kudus diberikan, mereka masih punya masalah, persoalan tidak? Masih. Tapi Roh Kudus diberikan menyertai mereka, menolong mereka. Untuk apa? Melewati masa-masa sukar sampai mereka menghabiskan waktu mereka di dunia ini, melewati masa-masa sulit dalam perjuangan mereka ikut Tuhan. Karena pada masa itu, saudaraku, ya, orang kalau berani mengakui Yesus Tuhan harus siap kepalanya dipenggal. Ya, karena pada saat itu Yesus itu nggak diakui sebagai Tuhan dan dianggap itu menghujat. Kalau kamu Yesus aja mengaku Tuhan disalibkan, benar kau mengaku Tuhan? Waktu dia di pengadilan, Yesus bilang apa? Kamu sendiri yang mengatakan. Lalu para orang-orang yang tidak suka, tidak menerima, dia bilang apa? Tuh, dia kan untuk apa lagi? Dia sudah menghujat Allah, dia sudah mengaku dia itu. Yesus disalibkan.
kehilangan nyawa. Makanya hari ini pun keadaan secara fisik kita tidak dijajah seperti itu. Kita tidak kehilangan terancam nyawa secara fisik, tapi esensinya sama tetap. Orang yang mengikuti Yesus harus tetap rela kehilangan nyawa. Hari ini nyawa kita apa? Jiwa kita, suki, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau kau mengikut Tuhan, kau harus kehilangan suki. Kau kehilangan jiwa supaya kau mendapatkannya. Jadi dari dulu pun orang ikut Yesus berani kehilangan nyawa. Kenapa dulu nyawa mereka secara fisik yang diancam? Mereka masih Kristen baik, Alkitab belum ada. Mereka belum belajar kebenaran. Mereka harus dibuat ada di situasi itu untuk membuktikan iman mereka kepada Yesus. Hari ini kita lengkap, kita punya Alkitab, kita bisa belajar kebenaran. Kita juga harus rela kehilangan nyawa untuk Tuhan. Amin. Mungkin kamu tidak ada di daerah konflik di mana orang Kristen dikejar-kejar dan dibunuh. Iya loh. Kita ada di Indonesia yang hari ini itu tidak ada. Atau ada di negara yang lain yang hari itu tidak ada. Tapi apa yang diburu oleh setan? Jiwamu. Jiwamu yang mau diambil supaya mengikut dia. Keinginan kita ini akan membunuh kita. Makanya firman Tuhan barang siapa mempertahankan nyawanya, barang siapa mempertahankan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, ia akan kehilangannya. Jadi waktu di kitab Wahyu dikatakan sampai orang yang bersedia menyerahkan nyawanya itu genap jumlahnya, itu bukan hanya bicara nyawa secara fisik, itu pun nyawa secara jiwa. Yang rela tidak mengikuti pikiran, perasaan, kehendaknya, lalu mengenakan kehendak Allah. Itu kehilangan nyawa, Bapak Ibu. Enak nggak itu? Sulit. Kalau kita rela melepaskan pikiran, perasaan kita dan mengenakan kehendak Allah, itulah kehilangan nyawa. Ya, di kondisi kita. Iya. Jadi untuk apa Roh Kudus diberikan? Meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kristen-Kristen baru yang masih baru menerima Yesus, Kristen baik, masih baik dari Kristen masih baru. Mungkin mereka butuh tanda-tanda ajaib, mungkin mereka butuh tanda-tanda heran, sama seperti pada murid, para pengikut pertama-tama itu. Bagaimana Petrus dia berkhotbah, saudaraku 3.000 orang dibaptis. Bagaimana dia berjalan, bagaimana dia ketemu orang sakit, dia berkata bangkit dan berjalanlah, dia berjalan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Justru nyawanya terancam, tidak ada mujizat. Paulus nyawanya terancam, tidak ada mujizat. Bahkan dia berlayar kapalnya ambil karam, tidak ada mujizat. Sampai dia mati, tangkap mati, dipenggal, tidak ada mujizat. Jadi tanda-tanda spektakuler itu hanya bagi orang-orang yang Kristen baik-baik. Kalau kita sudah dewasa, kita belajar dituntut kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Roh Kudus diberikan itu untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Makanya waktu dia mulai ke surga, dia katakan apa? Amanat agung dia sampaikan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Maksudnya apa? Tugas ini belum selesai, kamu lanjutkan. Aku pergi nanti, ada Roh Kudus yang menolongmu, ada penolong yang lain. Kamu jangan takut oleh apapun yang dilakukan oleh dunia ini kepadamu, karena aku sudah duluan diperlakukan seperti itu. Jangan heran, jangan takut kalau kamu diperlakukan tidak baik, tidak adil.
harus ditolak. Rencana Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula, menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah. Pentakosta sudah digenapi. Sudah digenapi belum Pentakosta? Sudah. Sekarang fokus umat orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus apa? Langit baru, bumi baru. Jangan sampai kita bicara Roh Kudus, jangan sampai kita menerima karunia-karunia Roh Kudus, bicara giliran langit baru, bumi baru, kehidupan yang kekal kita tinggal. Bahasa roh akan berakhir, nubuat akan berakhir, tapi kasih akan tinggal tetap Apa itu kasih? Penurutan segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah kasih. Kalau kau mengasihi aku, kau pasti menuruti firman-Ku. Benar nggak? Berarti kasih itu apa? Segala kau lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tindakan kasih itu segala tindakan, segala kelakuan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi banyak saudaraku. Jadi rencana Roh Kudus itu rencana yang besar. Bukan hanya sekadar orang bernubuat dan berbahasa roh. Bukan sekadar orang punya karunia mujizat menyembuhkan. Bukan hanya sekadar orang memiliki karunia kata-kata iman, karunia marifat dan yang lain. Untuk apa semua itu kalau kau gak ikut hidup bersama Tuhan selamanya? Untuk apa semua itu kalau hanya berakhir di dunia? Tanda dipenuhi Roh Kudus apa? Dulu kalau tanda dipenuhi Roh Kudus apa? Berbahasa roh, bernubuat. Hah? Itu nggak tanda dipenuhi Roh Kudus? Bukan. Lah, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia ke surga. Benar nggak? Pasti. Ayat Matius 7 berkata, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Benar nggak? Bukankah kami telah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu? Lalu Yesus bilang apa? Aku tak kenal kau. Hanya, Pak, karunia Roh Kudus belum tentu menandakan kedewasaan. Saudara pernah dengar kisah Elia? Dalam 1 Raja-Raja atau 2 Raja-Raja 19, kalau tidak salah. Wah, Elia ini saudaraku yang memberhentikan apa itu? Hah? Memberhentikan apa itu yang di atas? Hah? Covid. Berhenti. Benar nggak? Wah, itu luar biasa mujizat. Kalau baca kisah Elia, bahkan selanjutnya Elia, tapi satu ketika dia berhadapan dengan seorang yang bernama Isa. Nah, apa dia kata? Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Kalau mungkin lebih baik aku mati. Waktu Isa mengumumkan kalau akan membunuh dia, dia takut, Bapak. Padahal tanda-tanda spektakuler dikaruniakan Tuhan melalui dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, rencana Allah inilah yang harus digenapi. Kita harus dituntun dibawa kepada manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa kita harus dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah? Supaya kita layak masuk kerajaannya. Saya jelaskan lagi Bapak Ibu, khusus bagi umat pilihan, surganya itu tidak sama dengan surga orang non umat pilihan, orang Kristen. Ya, kenapa?
Kan selalu kalau orang meninggal dikatakan begini, sampai bertemu Yerusalem yang baru. Benar nggak? Sorga itu bukan hanya Yerusalem baru. Sorga Yerusalem itu ibu kotanya kerajaan Allah secara fisik nantinya. Sama seperti dulu di dunia, ibu kota Israel itu apa? Yerusalem. Lalu apakah semua Israel itu Yerusalem? Tidak. Makanya kita harus ngerti kalau orang Kristen umat pilihan ini nanti bisa hidup seperti yang Tuhan harapkan, menjadi saudaranya yang sulung, memiliki karakter seperti yang Yesus miliki, maka firman Tuhan berkata mereka akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Benar nggak? Laka berarti kalau ada yang memerintah berarti ada yang diperintah, ada sebuah pemerintahan yang berlangsung. Ada aparatur pemerintahannya. Siapa rajanya? Tuhan Yesus. Siapa para petugas pemerintahannya? Jajaran di bawahnya ada orang-orang pilihan yang selama hidupnya mereka tidak menyayangkan nyawanya, hanya berjuang berkenan kepada Bapa. Mereka inilah yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Pemerintah di mana? Di kerajaan Allah, sebuah pemerintahan dari Allah yang rajanya Tuhan Yesus. Jadi target kita itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya hari ini kita dipersiapkan berbeda. Kenapa kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk memiliki karakter Yesus, orang lain tidak? Kamu umat pilihan, kamu orang Kristen, kamu pengikut Yesus, kamu ditargetkan berbeda dari orang-orang lain pada umumnya. Kenapa para murid itu diapain saja terancam nyawanya bisa kuat bersuka cita? Mereka tidak menyayangkan apapun. Paulus tidak menyayangkan apapun karena mereka tahu harta yang dijanjikan bagi mereka itu melebihi semua hal yang ada di dunia ini. Makanya firman Tuhan berkata, penderitaan hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Jadi kalau kamu udah ketemu Yesus nanti, kamu disambut oleh Tuhan Yesus, kamu anakku yang kukasihi, kamu yang setia. Marilah kau ingat persoalanmu di bumi ini selama ini. Kau lihat hanya serupanya hanya setitik debu. Kenapa? Saking kemuliaan yang kau lihat dalam Kristus dalam kehidupan bersamanya nanti. Tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau orang mengerti kenapa dia menderita, kenapa dia berjuang, dia bisa bersuka cita, dia bisa kuat. Kenapa? Karena penderitaan hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kekecewaan hari ini, luka hari ini, apa saja yang kau alami hari ini yang membuat hidupmu tidak enak, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Roh Kuduslah yang akan menolongmu, memberitahumu mengenai semua hal-hal itu. Karena Yesus berkata masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tapi nanti Roh itu akan memberitahukannya kepadamu. Jadi tujuan utama Roh Kudus itu menolong kita Bapak Ibu. Kenapa ditolong Pak? Berat Pak perjalanan ini? Berat nggak perjalanan ini Bapak Ibu? Berat, perlu ditolong. Jangan kau kira masalahmu selesai kalau tak Roh Kudus tolong. Persoalan kita sebenarnya itu bukan lain tapi ada dalam diri kita. Persoalan yang mana? Kita belum bisa menerima segala keadaan sebagai Allah Tuhan membentuk kita. Kita belum bisa menerima kalau masalah kita itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk mengubah karakter kita. Loh Pak, saya sudah baik Pak, kok masih perlu diubah Pak? Kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Itu sebabnya bandingan kita bukan si A si B. Standar kita bukan si A si B. Aku pun lebih baik dari dia. Dia menjudi, aku enggak. Dia minum tua, aku enggak. Dia mabuk, aku enggak. Bukan itu. Bandingan kita itu adalah apakah saya sudah seperti yang Tuhan kehendaki. Makanya pertobatan dalam kekristenan bukan hanya dari pembunuh tidak membunuh, dari mabuk tidak mabuk, dari judi tidak judi. Bukan hanya sekedar itu pertobatannya, itu pertobatan dasar.
Sebab firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan tanpa kasih sia-sia. Bahkan sekalipun kamu membagi-bagikan segala milik menolong orang lain, bahkan kau menyerahkan nyawamu, tanpa kasih tidak ada gunanya. Berarti ada perbuatan baik yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ada perbuatan yang kelihatan, ada pengorbanan yang kelihatannya besar, berat, tapi bukan untuk Tuhan. Lah, ini coba bayangin, apakah gampang mendeteksi itu? Tidak gampang. Makanya disinilah perjuangan terberat kita menjadi murid-murid Kristus. Tapi kalau hari ini Roh Kudus itu buktinya apa? Kamu ngomong bahasa yang lain, bahasanya pun tidak jelas. Untuk Roh Kudus itu buktinya apa? Kok yang dasar-dasar gitu loh. Kekristenan itu high class. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kita pikir ahli Taurat orang Farisi itu nggak baik. Mereka itu pelaku-pelaku hukum Taurat, sama seperti Paulus. Baik. Mereka itu menghidupi 10 perintah. Baik secara hukum, secara dunia mereka saleh. Makanya mereka ahli Taurat, ahli kitab. Hidup mereka saleh secara hukum. Tapi Yesus bilang berkata, kesalehanmu harus melebihi orang-orang saleh. Amin. Nah, itu nggak mudah. Aduh. Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu luar biasa. Kalau kita sudah hidup dalam nilai-nilainya, itu menghasilkan manusia yang agung. Amin. Iya. Mereka itu tidak kenal. Aduh, jadi suami yang membahagiakan, jadi istri yang membahagiakan, saudaraku. Kenapa? Dan mikir diri sendiri, bagaimana ini istri saya bahagia, bagaimana suami saya bahagia. Loh, kalau kita masih mikirin kebahagiaan kita sendiri, kita pasti akan mengorbankan kebahagiaan orang lain. Benar nggak? Pasti. Pak, kalau kamu nuntut dibagikan istri, kamu akan korbankan kebahagiaan dia. Benar nggak? Bu, kalau kamu nuntut di bagian suami, kamu akan korbankan kebahagiaan. Makanya jangan nuntut-nuntutan begitu. Mari saling membahagiakan. Amin. Tugasku sebagai suami ini aku lakukan, sebagai istri ini aku lakukan. Selesai. Masing-masing melakukan tugasnya, pasti selesai. Ya. Makanya Bapak Ibu, pernikahan itu didirikan oleh Tuhan. Bukan seperti struktural di perusahaan. Seperti yang pernah saya bilang, kenapa perempuan itu diambil dari tulang rusuk? Sebenarnya dalam bahasa asli itu bukan tulang rusuk, dari sisi dari semua sisinya Adam. Jadi perempuan itu sebenarnya diambil dari semua sisinya Adam. Maksudnya apa? Perempuan dan laki-laki itu sederajat. Amin. Makanya kita para laki-laki ini jangan merasa kita jadi bos. Saya lebih tinggi dari kau ya. Nah, dari sisinya. Makanya istri itu disebut belahan jiwa suaminya. Benar nggak? Karena dia diambil dari separuh sisinya. Amin. Amin. Iya. Maka jangan diketekin, jangan diinjak, dirangkul, diajak sama-sama. Amin. Harus ngerti, saudara. Sama-sama menginsafkan dosa. Menginsafkan dosa itu Bapak Ibu, ya, maksudnya memberitahukan kepada dunia mereka itu menolak Tuhan Yesus. Menginsafkan dosa. Kamu itu berdosa, hai dunia. Kamu menolak Tuhan Yesus.
Dia itu kebenaran. Kamu menolak. Melalui apa kita insafkan itu dunia ini? Melalui kelakuan kita. Kebenaran dan kelakuan yang kita hidup di dalam menuntun kepada seluruh kebenaran, aletheia. Kebenaran yang murni dari Tuhan. Kebenaran itu sendiri adalah Tuhan. Menginsafkan dosa di kayu sune. Jadi kebenaran di situ, menginsafkan dosa, kebenaran itu ditulis di kayu sune. Tapi waktu firman Tuhan berkata menuntut kepada seluruh kebenaran itu ditulis aletheia. Di kayu sune itu bicara kelakuan, tindakan, moral. Ya, menuntut. Jadi tujuan utama Roh Kudus bukan untuk memberikan karunia roh, bahasa roh, nubuat, karunia mujizat, karunia iman, karunia menafsirkan dan lain-lain. Dalam 1 Korintus 12:4-11 di situ ditulis karunia. Karunia roh diberikan sebagai alat untuk membangun semangat dalam pekerjaan Tuhan dan diberikan seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia roh diberikan harus diarahkan ke tujuan Allah. Tujuannya apa? Supaya manusia diproses berjalan sampai mereka terus nanti tiba di satu titik mereka memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi Roh Kudus itu tidak boleh berhenti di karunia roh. Roh Kudus itu harus sampai di buahnya. Amin. Harus di buahnya. Kenapa saudaraku? Karena tujuan Roh Kudus diberi menuntun kamu kepada seluruh kebenaran, supaya kamu sampai kepada seluruh kebenaran walaupun berat, tidak gampang. Ada Roh Kudus yang menolong. Waktu kau susah dikuatkan, waktu kau susah dihiburkan, waktu kamu tidak mengerti diberitahu kebenaran, dan Dia menuntunmu kepada seluruh kepenuhan kebenaran. Itulah tujuan Roh Kudus diberi. Jadi kalau Roh Kudus diberi apa buat? Makanya saudaraku, gampang kalau lihat orang sudah dipenuhi Roh Kudus. Lihat saja buah. Yesus berkata pohon dikenal dari mana? Dari pohon apa ini ya? Tunggu dia berbuah, nanti kata. Jangan kau ribut. Enggak. Ini kayaknya pohon anggur. Bukan, itu cempedak. Bukan tuh mangga. Bukan mangga itu. Itu pir. Jangan ribut. Tunggu dia berbuah. Nanti begitu buahnya keluar, oh, rupanya mangga. Iya kan? Jangan ribut. Wah, dia dipenuhi. Wah, tidak dipenuhi. Wah, jangan saudara. Lihat buah hidupnya. Lihat buahnya. Dari buahnya kamu mengenal. Karena orang dikenal dari buah. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi bukti orang dipenuhi Roh Kudus apa? Dia memiliki buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba. Galatia. Ini sering tertulis di rumah orang-orang Kristen. Nggak tahu ya hari ini. Masih ada. Coba. Pak Aritonang boleh baca. Ayat Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tetapi buah roh adalah apa? Kasih. Jadi walaupun orang sudah berbusa mulutnya berbahasa roh, kalau nggak punya kasih, itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya. Tidak ada sukacita. Aku senang bersukacita, Pak.
minum yang betul aja begitu. Saya mau kasih tahu. Jerapah aja kalau senyum ketahuan. Apalagi orang. Bener nggak? Itu aja udah nonjok kalau dia ketawa. Ketawa jerapahnya. Apalagi orang. Memang aku Pak nggak ketahuan aku Pak. Senyum atau tidak Pak? Memang begini wajahku. Iya dong. Sukacita bukan karena ada masalah, tapi itu buah Roh Kudus. Amin. Kamu bersukacita bukan karena semua hal seperti yang kau mau. Waduh, semua yang kau inginkan datang, semua yang kau mau terlaksana, semua yang sesuai keinginanmu dapat. Lalu kau bersukacita, tidak perlu Roh Kudus. Roh Kudus untuk apa? Buatnya apa? Dalam segala keadaan kamu mampu bersukacita. Ada sukacita. Jangan seperti orang Batak yang sering bilang, bukan begitu Pak, aku ini sebenarnya seperti durian. Durian apa? Di luar Pak bergerigi. Aku begitu, Bapak belah, Bapak lihat dalamnya, harum dan enak. Saya nggak tahu ya, itu diambil dari mana dasarnya. Yang saya tahu firman Tuhan berkata, yang di luar itu keluar dari mana? Dari dalam. Amin. Jadi kalau manis di dalam, manis di luar. Kalau tidak, punah. Kan itu kan? Kalau manis di dalam, manis di luar. Kalau manis di dalam, pahit di luar, itu apa? Muna. Tahu Muna? Ada sumuna di pik. Iya. Firman Tuhan berkata di luar sama dengan di dalam. Amin. Ya. Damai sejahtera, sabar. Makanya orang Kristen tidak boleh mengukur dan memberi batas pada kesabaran. Jangan pernah bilang begini, ada batas kesabaran. Sampai ada lagi yang berkata, 1 kali kau sakiti hati itu, masih ku maafkan. Datang tetangganya, 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, jangan. Kalau nyanyi itu dulu cukup. Iya kan? Kalau orang putus cinta nyanyi lagu itu, nangis-nangis. Jangan kau ulang lagi. Oh, sedari dulu sudah kukatakan. Apa kukatakan? Siapa diri ini? Oh. Sabar. Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 77 kali? 7 kali. Jangan hitung, jangan ambil kalkulator, lalu hitung. Itu angka itu ada maksudnya. Angka 7 di situ ada maksudnya. Angka 7 itu angka tidak terbatas. Ya? Wah, 77 kali 7. Wah, itu nggak capek sendiri kok, berapa kali sehari. Nggak bisa kerja itu satu, itu baru 1 orang. Memperhatikan kesalahan 1 orang aja capek seharian. Apalagi kita dikelilingi oleh ratusan orang. 1 kali 1. Kau udah 2 tadi ya? 2. Kau udah 4 kau. Kau nambah lagi jadi 2 kau. Lihat, capek kau nulis begitu. Maksudnya tidak boleh diberi batas untuk mengampuni orang lain. Ukurannya apa? Yesus. Bukan siapa-siapa, bahkan dirimu tidak boleh jadi ukuran untuk mengampuni atau tidak. Ukuran pengampunan itu Yesus sendiri. Lihat Yesus yang rela melepas segala
Bahkan dia katakan mengosongkan dirinya untuk mengampuni dosa manusia. Tidak terbatas. Jadi kenapa saya harus mengampuni? Karena Yesus melakukan. Jangan sampai utangmu sudah kuanggap lunas, lalu ada orang berhutang kepada kau tagih. Kan itu kan kisah pengampunan. Kau yang punya utang banyak, aku bilang, ya sudah, aku anggap lunas. Kalau orang berhutang kepadamu, tidak seberapanya dari utangmu sama aku, kau tagih-tagih. Apa jadinya yang terjadi? Seret, bawa hukum. Utangmu dilunasi, tapi kau tidak mau melunaskan hutang orang. Maksudnya apa? Dosamu dia punya, kami tahu tidak mau mengampuni dosa orang lain. Dia masuk ke mana? Surga apa neraka? Makanya Yesus bilang, yang mengampuni aku ampuni, yang tidak mengampuni. Hati-hati. Orang yang tidak mengampuni tidak masuk. Jadi seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu terlihat dari karakternya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya dipimpin Roh Kudus. Dia menjaga hidupnya, berjuang menjaga hidupnya, berjuang menjaga segala gerak-geriknya. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus akan terlihat dari karakternya, dari buahnya, perkataannya, tindakannya yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu bukan buah-buah Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu dari buahnya, bukan dari karunia rohnya. Berapa banyak kita melihat orang yang memiliki karunia roh, baru berbahasa roh ke kiri, sudah menghujat ke kanan. Baru berbahasa roh di kiri, sudah memaki ke kanan. Firman Tuhan berkata, dari sumber yang sama tidak keluar dua rasa. Benar? Mata air yang satu tidak mengeluarkan dua rasa, yang pahit dan yang manis. Kalau memang dia mengeluarkan pahit sekalian. Kalau memang keluarkan manis sekalian. Nah, ada dua rasa sumber yang sama. Jadi kalau di kita ini ada Roh Kudus, buah-buah roh lah yang harus dikeluarkan. Amin. Iya. Jangan tertipu. Puncaknya itu adalah bagaimana hidup kita berbuah memiliki karakter Yesus. Orang yang memiliki karakter Bapa atau melakukan kehendak Bapa lah yang masuk dalam kerajaan Allah, bukan orang yang memiliki karunia roh. Matius 7:21-23. Siapa yang masuk kerajaan Allah? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita hari ini disuguhkan hal-hal, lalu bagaimana Pak? Saya bisa memiliki karunia? Bisa, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan beri kepadamu. Amin. Sesuai dengan apa yang Tuhan beri padamu. Semua orang diberi karunia dari Dia, sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepadamu. Bukan berarti kalau kamu tidak berbahasa roh lalu kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Bukan berarti kalau kamu tidak bernubuat lalu kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu dari buahnya, bukan dari tanda-tanda lahiriahnya. Amin. Nah, kalau dulu kan kita diajari begitu. Kamu belum dipenuhi? Belum. Kenapa? Nggak dapat aku, Pak. Nggak dapat apanya. Nggak disambar-sambar aku. Nggak disambar. Dulu saya punya teman orang Jawa. Dia bilang begini, Pak, waktu kita doa sebelum malam. Aduh Pak, kok aku belum dipenuhi ya? Belum dapat. Kenapa? Ya nggak tahu. Padahal aku udah merasa disambar-sambar. Jadi katanya lu disambar-sambar dia. Tapi nggak bisa Pak masuk. Ya kita dulu yang masih memiliki pengamahaman yang masih sangat kurang, ya kita bilang, ayo berjuang lagi Pak sampai kamu nggak disambar, sampai masuk. Iya toh? Kenapa? Karena kita dulu pemahamannya begitu. Pokoknya
kalau nggak berbahasa roh itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Padahal dipenuhi Roh Kudus atau tidak itu terlihat dari buahnya. Amin. Kamu bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Bisa bernubuat, puji Tuhan. Memiliki karunia mujizat, berdoa bagi orang sakit, bisa sembuh secara mujizat, puji Tuhan. Tapi dengan baik-baik itu semua akan berakhir. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah kehidupanmu yang terus dituntun sampai kamu mengenakan karakter Tuhan Yesus. Amin. Tanpa itu semua karunia yang kau punya tidak ada gunanya. Makanya kita tidak boleh mendewakan karunia roh. Kita yang harus dewakan adalah Tuhan Yesus, junjungan kita, teladan kita, Tuhan kita. Kalau aku belum memiliki karakternya, aku akan terus berjuang walau aku memiliki apapun. Ya, iya saudara. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk. Nanti suatu saat kita bahas Matius 7:28 sampai 23 itu secara detail. Apa sih maksudnya? Ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Hari ini banyak orang salah. Tujuan dari semua yang Allah kerjakan melalui Roh Kudus adalah untuk membawa kita kembali kepada kehidupan persekutuan yang ideal dengan Dia, yaitu segambar dan serupa dengan Dia, atau yang sama dengan sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan Dia, atau yang sama dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, atau yang sama dengan mengambil kekudusan dalam Allah. Mengambil bagian kekudusan dalam Allah. Itu sama seperti seperasaan, sepikiran, segambar, serupa, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu sama dengan kehilangan nyawa untuk Tuhan. Ya, itulah tujuan dari semua yang Allah kerjakan melalui Roh Kudus. Jadi jangan diplesetkan. Dan semua karunia-karunia roh harus diarahkan, dipusatkan kepada satu tujuan ini, yaitu bagaimana kita memiliki gambar dan rupa Allah, perjuangan memiliki karakternya. Jadi yang utama bukan karunia rohnya, tapi buah roh. Amin. Buah rohnya, kasihnya yang terutama. Kasih, mengasihi Allah sepenuhnya, saudara. Ya, jadi itu yang harus kita perjuangkan. Mari kita berjuang dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita sampai kepada Tuhan yang tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Ini perjuangan kita. Ya, bukan yang lain, saudara. Kamu dimanapun, saudara, kalau Allah berkehendak memberikan sesuatu kepada Tuhan pasti berikan. Kalau itu bagianmu, Tuhan pasti berikan. Kalau itu bagianmu dan kamu bisa percaya, Tuhan pasti berikan. Amin. Iya, saudara. Kalau hari ini Roh Kudus itu, aku butuh Tuhan. Tuhan itu seolah-olah diperalat, tapi sebenarnya Tuhan bisa diperalat nggak? Nah, bisa. Jadi banyak orang ditipu oleh setan. Seolah-olah bisa maksa Tuhan. Tuhan bisa dipaksa nggak? Tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa diintervensi dan dipaksa oleh siapapun. Jangan kira dia bisa didemo. Nah, bisa. Satu orang berdoa, Tuhan nggak dengar gitu. Lalu tambah lagi kuotanya, coba didengar. Lalu belum tambah kuota gitu. Ya berarti Tuhan bisa didemo, bisa ditekan. Persoalannya bukan itu. Yang kau minta itu sesuai tidak dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai kehendaknya, seluruh dunia pun meminta, dia tidak kasih. Tapi kalau sesuai kehendaknya dan itu bagianmu, kau sudah siap menerimanya, tak kau minta pun dia kasih. Amin. Jadi kita mengubah pola kita. Tuhan tidak bisa dipaksa dan Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Makanya kalau kita berdoa, niatmu apa? Kau berpuasa, niatmu apa?
Dulu kita mah untuk jodoh juga berpuasa. Supaya apa? Kasih jodoh yang baik. Sampai ada orang untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk punya ini berpuasa. Niatmu apa untuk itu? Dulu pengertian kita begitu. Kita pikir kita bisa memaksa. Padahal kelakuan kesiapan diri yang harus kita persiapkan. Sebab kalau itu bagianmu, kamu harus siap menerima. Dan Tuhan akan memberikan. Amin. Kenapa? Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Amin. Amin. Bapamu tahu. Jangan seperti orang tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah, jangan kamu khawatir akan makan, pakaian, minuman. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Benar nggak? Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Bapamu tahu kamu memerlukan semua itu. Nah kalau Bapak tahu, lalu dia pura-pura nggak tahu. Kalau Bapak tahu, dia pasti memberikan. Ya. Jadi Roh Kudus, kita juga tidak boleh seolah-olah mengkondisikan ini saudaraku, permainan psikologi kita nih main. Seolah-olah dulu ya, saya memahaminya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya lihat, seolah-olah Roh Kudus itu hanya ada di doa sebelum malam. Ya nggak? Makanya di situ dipompa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau hanya soal berdoa, ya bagi Bapak Ibu, kau berdoa di rumah bisa goncang, benar nggak? Di kamar mandi kau bisa goncang, Roh Kudus bisa hadir. Di kantor di mana tuntun Roh Kudus berdoa saja. Amin. Iya saudara. Tapi mungkin ada orang-orang perlu dituntun, boleh. Makanya saudara, kenapa saya tidak membuat doa sebelum doa malam seperti ini? Saya ingin dulu meluruskan pemahaman. Amin. Bahwa pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya ada di doa sebelum malam. Amin. Lurus dulu ini pemahaman, harus lurus dulu. Yang kedua, bicara doa hari Raya Pentakosta itu bukan fokus ke karunia-karunianya. Hari ini kita fokus di mana? Karya Roh Kudusnya. Untuk apa? Mempersiapkan kita masuk dari langit baru, bumi baru, membawa kita hidup saleh dan suci. Ya. Jadi tidak boleh lupa. Nanti kita boleh. Jangan kan 10 malam, 30 malam kita buat kalau memang dibutuhkan. Tapi niatnya, paradigmanya lurus dulu, harus benar dulu. Amin. Jangan dikira hanya di gereja Roh Kudus. Jangan dikira Roh Kudus hanya ada dalam satu momentum. Salah. Setiap saat kau bisa dipenuhi di lawan Roh Kudus dimanapun kau berada. Amin. Jaga hidupmu, itu yang penting. Kelakuanmu, jaga sikapmu. Kalau kamu benar Roh Kudus dalam dirimu, jaga hidupmu. Jangan kamu melukainya dan mendukakannya. Ya. Jangan kau habis doa, kau maki-maki orang. Habis doa, kau sakiti, lukai orang. Apa gunanya? Tidak ada guna itu. Kenapa? Roh Kudus hari ini dimanapun dia ada. Kamu berjalan di mana, dia ada di sini. Jaga hidupmu. Dengarkan arahannya. Berarti ini Tuhan. Dengarkan dia menguatkanmu. Dengarkan dia menolongmu. Dengarkan dia menuntunmu. Karena dia berbicara kepadamu. Karena semua pribadi yang hidup, yang nyata, dia berbicara, menuntun, menolong, dan menguatkan. Amin. Cukup saudara. Makanya selalu saya bilang, orang dalam kekristenan tidak ada orang yang satu sosok pribadi yang hebat. Nah, semua kita bisa hebat di hadapan Tuhan karena Roh Kudus kita punya sama-sama. Benar nggak? Tidak ada pendeta bukan hebat. Saya tidak boleh berkata bahwa di saya lebih hebat dari di saudara lebih besar. Tidak. Maka kalau saudara punya pergumulan, punya beban, kita punya Roh Kudus yang sama. Saya miliki, kau juga miliki. Andalkan dia, masuk dalam tuntunannya, masuk dalam bimbingannya. Amin.
pendeta. Kenapa? Dia lebih kenal. Kau salah. Begitu pendeta jadi banyak sombong. Nanti juga jemaat cari aku. Lo kok jadi cari pendeta? Roh Kudus ada padamu. Benar nggak? Iya. Kalau kita berbicara, kalau kita sharing, itu kan terbagi saling menguatkan. Saya memiliki sesuatu, saya bagikan, memberi pengertian, memberi pemahaman, saling menguatkan. Tapi Roh Kudus yang sama itulah yang harus kita jadikan pusat kita. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus punya. Orang dituntun Roh Kudus itu memiliki buah-buah: kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Amin. Setia. Setia enak apa tidak? Susah. Kenapa? Karena kamu mengikuti yang bukan dirimu, benar nggak? Susahnya setia itu di mana? Yang kita ikuti bukan diri kita. Pastilah yang kita ikuti bukan mau kita. Pastilah yang kita ikuti bukan kehendak kita. Kenapa? Karena kita mengikuti seseorang. Harus punya kesetiaan. Setia itu apa? Mengikuti keinginannya. Kalau tidak begitu gampang setia. Kalau yang aku ikuti keinginanku gampang setia, tidak sulit. Aku lakukan saja yang aku ingini. Selesai sudah. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti ngomongnya begini. Shalom. Jangan begitu dong. Ya, marahnya begini. Nggak boleh ya. Nggak boleh begitu. Itu buncis. Oh, boleh marah. Suaramu boleh dinaikkan tensinya, tapi sesuai. Tapi hatimu itu dulu lembut. Amin. Sumbernya itu benar-benar. Ya. Kalau marah itu boleh dong. Ya masa orang udah harus dimarahin nggak dimarahin? Harus sabar-sabar, itu salah. Waktunya marah-marah, bener nggak? Waktu kau marah memang itu dibutuhkan marah, bukan berarti kau nggak sabar. Kamu memakai fungsi yang lain. Makanya di situ selain dia penuh kasih, dia juga adil, bener nggak? Jadi jangan begini, aku berdosa, nggak bertobat pun aku. Nanti Tuhan ampuni. Kenapa? Tuhan kan penuh kasih. Jangan kau lupa, Tuhan punya sisi yang lain, adil. Adil maksudnya apa? Dia akan memberi apa? Dia akan memberi kepada setiap orang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Salah nanti dia bilang kamu salah. Enggak boleh. Enggak salah. Aku adil. Setiap orang akan menerima sesuai porsi. Jadi mari berjuang hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita sampai kepada tujuan yang Allah tetapkan bagi kita, menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Kita berikan tepuk